Sau khi đặt mục tiêu giành vé vào bán kết, nhà cầm quân người Pháp khẳng định U22 Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ vị thế của mình. Trozier pernah dipecat gara-gara timnas Indonesia. Ex-sekjen VFF sebut Garuda Muda lebih kuat dari Thailand. Mantan Sekjen Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF Phan Anh Tu menyebut timnas Indonesia U22 jadi lawan lebih berat ketimbang Thailand bagi Vietnam U22 pada laga semifinal SEA Games 2023. Menghadapi Garuda Muda, Phan Anh Tu mengatakan timnas Vietnam harus siap lelah dan memiliki mental yang bagus. Berbeda dari laga melawan Thailand, Indonesia lebih solid daripada Thailand. Mereka menampilkan sepak bola solid dan punya banyak pemain berpengalaman, ucap Phan Anh Tu. Sementara itu, pelatih timnas Vietnam U22 Philippe Trozier sendiri berpandangan bahwa 4 tim yang berada di semifinal diisi oleh tim yang kuat, termasuk timnas Indonesia di dalamnya. Pasalnya, ia menegaskan kalau semua peserta memiliki keinginan dan tekad yang sama, yakni menjadi juara. Tentu saja kita bisa anggap semifinal ini layaknya final. Sudah ada 4 tim kuat di semifinal ini, dan saya yakin keempat tim ini memiliki ambisi yang sama di semifinal, yaitu untuk menjadi pemenang, kata Trozier. Sementara itu yang menarik lagi adalah pelatih Vietnam U22 Philippe Trozier pernah dipecat dari jabatannya sebagai pelatih timnas Qatar akibat kalah dari timnas Indonesia, yakni di Piala Asia 2004 yang berlangsung di China. Ketika itu Qatar asuhan Trozier berada di satu grup dengan timnas Indonesia yang ketika itu masih ditangani oleh Ivan Kolev. Tergabung di grup A, timnas Indonesia dan Qatar bersaing dengan Bahrain dan tuan rumah China. Di laga perdana, timnas Indonesia langsung bertemu Qatar, dan skuad Garuda pun berhasil menang dengan skor 2-1 berkat gol Budi Sudarsono dan juga Ponario Astaman. Sementara Qatar hanya mampu memberi perlawanan lewat gol Magid Mohamed. Tak sampai di situ, Qatar asuhan Trozier pun tidak pernah menang selama fase grup Piala Asia 2004 silam. Selanjutnya, Marons ditahan imbang 1-1 oleh Bahrain dan ditekuk 0-1 oleh China. Alhasil, Qatar pun menghuni posisi kunci di dasar klasemen grup A dengan hanya mengkoleksi 1 poin saja. Timnas Indonesia sendiri finish di posisi ketiga dengan perolehan 3 poin. Bagi timnas Indonesia, kemenangan atas Qatar asuhan Trozier merupakan sejarah. Pasalnya hasil itu merupakan kemenangan perdana timnas Indonesia di pentas Asia. Argentina belum beri kepastian inikah calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni. Seusai menerima kunjungan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa Rusia ingin mengajak timnas Indonesia menggelar pertandingan persahabatan. Dalam hal ini, Indonesia juga diundang pada 2 event olahraga penting Rusia. Ada 2 event yang ingin Rusia mengundang Indonesia secara resmi di National Sport Day-nya, dan juga ada event gabungan antara cyber dan olahraganya Rusia, ujar Dito Aryo Tejo. Tidak hanya itu, Dito juga mengatakan bahwa Menteri Olahraga Rusia ingin mengajak timnas Indonesia untuk menjalani pertandingan persahabatan. Pertandingan persahabatan ini yang dimaksud yakni laga timnas Indonesia lawan timnas Rusia. Mendapatkan kabar itu tentu saja Dito merasa senang. Bahkan ia menilai ajakan pertandingan persahabatan ini tentu bakal disambut oleh antusias oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, ajakan ini akan membuat timnas Indonesia lebih bagus lagi ke depannya. Apalagi timnas Rusia saat ini berada di posisi ke-35 ranking FIFA. Ditambah lagi PSSI saat ini memang juga tengah mencari lawan yang lebih bagus dari timnas Indonesia. Dengan harapan, apabila timnas Indonesia mendapatkan lawan yang lebih bagus, ranking Indonesia bakal meningkat pesat. Terkait hal ini, Dito pun mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti keinginan Rusia ini. Ia mengaku akan koordinasi dengan PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia. Di sisi lain, Indonesia kini juga dikabarkan akan bertanding melawan tim kuat lainnya di ajang FIFA Matchday Juni mendatang, di mana timnas Argentina Center dikabarkan menjadi lawan Barclay di ajang tersebut. Akan tetapi kabar ini juga masih belum bisa dipastikan oleh PSSI, di mana mereka masih menutup rapat-rapat tim mana yang akan menjadi lawan kedua Indonesia selain Palestina di Juni mendatang. Kunci timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. Gerbong naturalisasi tambahan jadi kekuatan. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia tergabung dalam grup D Piala Asia 2023, di mana tim besutan Sintayong bakal menghadapi 3 lawan berat, yakni Vietnam, Irak, dan Jepang untuk memperebutkan tiket ke-16 besar. Menyoroti hal tersebut, Bungkus Neini selaku pengamat sepak bola memberikan saran untuk timnas Indonesia.
Muhammad Kusnaini memiliki pandangan realistis terkait hal ini. Meski demikian, Bungkus menyebut skuad Garuda masih memiliki waktu untuk mematangkan persiapan tampil di kompetisi tersebut. Oleh karena itu, Timnas Indonesia dilarang silau dengan calon-calon lawan di grup D Piala Asia 2023. Apalagi skuad Garuda memang tidak bisa menghindari pertemuan dengan lawan-lawan kuat di fase grup. Kalau sekedar melihat peringkat ya memang berat peluang untuk lolos. Paling realistis ya peringkat ketiga grup. Tapi kalau persiapan kita bagus, kita masih bisa berjuang untuk merebut 2 posisi teratas di grup ini, kata Bungkus Neini. Bungkus sendiri menyatakan terdapat 2 hal yang harus dipenuhi Timnas Indonesia jika ingin lolos ke 16 besar. Adapun 2 hal yang dimaksud yakni persiapan pemain dan uji coba yang sesuai dengan kebutuhan skuad Garuda. Menilik kekuatan Timnas Indonesia di FIFA Matchday terakhir, gambaran skuad Garuda di Piala Asia 2023 pun sudah terlihat, di mana sebagian besar starting 11 akan diisi oleh pemain abroad dan naturalisasi. Di lini belakang ada Jordi Amat, Elkan Bagot, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam. Kemudian ditambah pemain-pemain bintang Liga 1 seperti Mark Locke, Dendi Sulistiawan, Rahmat Irianto, Yakob Sayuri, dan Rizky Ridho. Yang menarik di Piala Asia 2023 ini, kekuatan Timnas Indonesia bisa bertambah terutama dengan adanya gerbong pemain naturalisasi terbaru. Setidaknya ada 4 pemain naturalisasi yang mungkin bisa menambah referensi Sintayong dalam pemanggilan pemain. Mereka adalah Sandy Walsh, Sain Patinama, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Tidak hanya itu, baru-baru ini kiper yang membela Panathinaikos Cyrus Margono juga tengah mengurus paspor Indonesia. Dalam hal ini, mantan utusan PSSI untuk pengurusan pemain naturalisasi Hamdan Hamidan menjelaskan, jika jalan Cyrus kembali mendapatkan paspor WNI akan lebih mudah. Bahkan proses tersebut akan lebih mudah daripada yang sudah dijalani oleh Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sain Patinama. Dengan demikian, Sintayong pun akan memiliki banyak opsi di dalam menentukan skuad terbaiknya untuk mengarungi kompetisi-kompetisi internasional ke depannya.